Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Ellen mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan teman-teman diberikan kemudahan untuk memahami materi yang nanti akan Bu Ellen sampaikan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Baik, teman-teman sudah memperhatikan gambar di samping. Sekarang simak penjelasan Bu Guru ya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering kerja kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru juga menyayangi siswa-siswanya. Selama kerja kelompok, semua siswa itu bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas seorang siswa. Teman-teman, sekarang silahkan perhatikan gambar berikut. Kira-kira anak pada gambar ini sedang melakukan apa ya? Teman-teman tahu? Nah, anak-anak pada gambar ini sedang melakukan drama. Apa sih Bu drama itu? Drama adalah sebuah gambaran tentang kehidupan, watak, tingkah laku manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peran dan dialog. Dialog itu percakapan, teman-teman. Teman-teman pernah kan latihan membaca percakapan? Nah, kali ini anak-anak akan belajar tentang drama yang diperankan oleh hewan. Cerita hewan yang menggambarkan tingkah laku seperti manusia itu disebut apa? Itu disebut fabel. Teman-teman simak ya. Kali ini Bu Ellen akan memperagakan drama yang berjudul Si Ulat dan Semut, karya Agung Hastomo. Silahkan disimak ya. Suatu ketika si ulat menemukan sebuah pohon apel di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel! Nyam 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 nyam. Pasti rasanya manis. Coba si ulat bersiap untuk menyantap apel itu. Tiba-tiba ada suara si semut. Hei ulat, apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel ini adalah milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kau dari sini sebelum aku memanggil teman-temanku untuk mengusirmu. Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi kita bisa memakannya berdua. Tidak bisa, apel ini adalah milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Kira-kira ada apa ya anak-anak? Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi.
Mereka saling memandang. Ada juga yang mau memakan apel ini. Bagaimana kalau dia yang memakan apel ini ya? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat akhirnya diam dan berpikir. Mereka sedang mencari ide. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Kata si semut. Baiklah, aku setuju. Aku setuju ide itu, kata si ulat. Kira-kira apa ya ide mereka? Teman-teman tahu nggak apa ide mereka? Ketika si anak itu hendak memakan apel itu, si semut berdiri di atas kepala si ulat, jadi hewan baru yang sangat mengerikan. Ada gambaran, jadi si semutnya itu berdiri di atas kepalanya si ulat. Akhirnya kan jadi seperti hewan baru yang tampak menakutkan. Tolong, tolong, ada hewan aneh, tolong. Si anak itu akhirnya lari terbirit-birit. Lalu si semut dan si ulat berkata sambil tertawa. Apa ya yang mereka katakan? Hahaha, ini nih gunanya kita berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Akhirnya mereka berdamai, berteman dan memakan apel tadi bersama-sama, tidak untuk rebutan lagi. Teman-teman, kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan berdasarkan isi drama tadi. Pertanyaan pertama, silahkan dilihat ya. Mengapa si ulat dan si semut tadi bertengkar? Ada yang ingat kenapa? Si ulat dan si semut tadi bertengkar karena memperebutkan sebuah apel yang manis. Pertanyaan kedua, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Tadi di akhir cerita, kenapa si semut dan si ulat akhirnya bekerja sama? Karena ada anak yang mau memakan apel itu juga. Jadi mereka bekerja sama supaya mereka tetap bisa makan apel tadi, dan apel tadi tidak dimakan oleh si anak kecil tadi. Nomor 3, apakah akibatnya dari sikap sombong terhadap teman? Kalau kita sombong, apa sih akibatnya? Nah, kalau kita sombong kepada teman, akhirnya teman tidak akan suka lagi sama kita. Teman akan menjauh dan kita tidak punya teman lagi. Teman-teman pengen gak seperti itu? Jadi jangan sombong ya sama temannya. Pertanyaan keempat, apakah akibat dari sikap serakah kepada teman? Serakah itu apa sih? Serakah itu maunya semuanya untuk kita, tidak mau berbagi pada temannya. Mau itu sedikit, mau itu banyak, pokoknya itu buat aku sendiri. Kamu gak boleh minta. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang serakah. Apa akibatnya kalau kita serakah? Kalau kita serakah, itu pasti kita tidak akan disukai oleh teman. Ya. Pertanyaan terakhir nomor 5. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan dari temanmu? Bisa nggak teman-teman hidup sendiri tanpa bantuan dari temannya? Tentu saja tidak, karena manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Coba teman-teman bisa masak sendiri, nyuci sendiri, buat baju sendiri, bermain ayunan sendiri, main sepak bola sendiri. Bisa nggak? Tidak. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di dunia ini saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain
untuk membantu kita, dan kita pun juga dibutuhkan orang lain. Jadi kita harus saling tolong menolong. Tidak boleh sombong, tidak boleh serakah, karena kita hidup bersama-sama. Oke? Siap jadi anak yang soleh dan anak yang baik? Semoga teman-teman semua jadi anak yang hebat ya. Tadi teman-teman sudah mengerjakan 5 soal terkait isi drama. Sekarang Bu Erin akan jelaskan sesuatu yang sangat penting. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-temannya untuk selalu hidup bekerja sama. Karena apa? Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Hari ini Ibu guru memberi tugas secara berkelompok. Setiap kelompok saling bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alam. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok itu harus menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Ini adalah bahan yang dibeli oleh Siti dan kelompoknya. Yang pertama adalah biji jagung. Harganya itu Rp1.000. Selanjutnya ada kacang tanah. Harganya juga Rp1.000. Terus ada kacang kedelai, harganya Rp2.000, dan kacang hijau harganya Rp1.000. Nah, sekarang coba teman-teman taksir. Kira-kira Siti dan kelompoknya belanja bahannya habis berapa ya? Taksiran itu bisa teman-teman isi perkiraannya teman-teman, kira-kira jumlah belanjaannya berapa? Coba pikirkan dan simpan dalam hati teman-teman, kira-kira jawabannya berapa ya. Sekarang kita akan coba hitung ya, berapa sebenarnya total belanjaan Siti dan teman-teman. Yang pertama, kacang hijau itu harganya Rp1.000. Selanjutnya, kacang kedelai harganya Rp2.000. Kacang tanah harganya adalah Rp1.000. Dan jagung, biji jagung harganya adalah Rp1.000. Jadi total belanjaannya Siti dan teman-temannya adalah Rp5.000. 1.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 lalu ditambah 1.000 lagi. Totalnya adalah Rp5.000. Hayo, taksiran teman-teman tadi sama atau tidak? Kalau tadi teman-teman menaksir 5.000, berarti jawabannya adalah sama dengan total realnya, total kenyataannya. Selamat ya. Jadi, selain membeli biji-bijian, ternyata kelompoknya Siti juga membeli bahan yang lain, teman-teman. Ada apa saja ya? Ada kertas gulung, harganya adalah Rp500. Ada lem, harganya adalah Rp1.000. Ada ballpoint, harganya Rp1.000. Ada gunting, harganya juga Rp1.000. Dan penggaris, harganya adalah Rp1.000. Coba sekarang teman-teman taksir, berapa harga alat-alat yang dibeli oleh kelompok Siti barusan? Ada kertas gulung, lem, ballpoint, gunting, dan penggaris. Kira-kira harga total barang itu berapa coba? Tebak ya. Kalau Bu Erlin sih nebaknya harganya adalah berapa tadi? 500, 1000, 1000, 1000, dan 500. Bu Erlin nebaknya harganya 5.000 kayaknya. Bener gak ya? Kita akan coba hitung nanti. Oke, sekarang kita akan coba hitung berapa total harga alat-alat yang dibeli oleh kelompok Siti tadi. Yang pertama adalah pena.
harga pena tadi adalah Rp1.000. Yang kedua adalah gunting. Harga guntingnya tadi juga Rp1.000. Yang ketiga penggaris. Harga penggaris tadi adalah Rp500. Selanjutnya lem. Harga lemnya tadi adalah Rp1.000. Dan yang terakhir adalah kertas gulung. Harga kertas gulungnya tadi adalah Rp500. Jadi total belanjaannya adalah, kita hitung ya. Kalau menghitung itu dari belakang baru ke depan. Jadi dari angka yang paling akhir dulu kita jumlahkan ke bawah. Jadi total belanjaannya adalah Rp4.000. Ya, tebakan Bu Erlin tadi adalah Rp5.000. Berarti tebakan Bu Erlin tadi kurang tepat. Teman-teman tadi ada yang nebak 4.000. Nah, berarti jawaban teman-teman tadi benar ya. Nanti latihan lagi untuk menaksir harga barang ya. Tadi Bu Guru meminta anak-anak membuat prakarya. Kira-kira prakarya yang disuruh Bu Guru apa sih? Ternyata Siti dan teman-temannya diminta untuk membuat bingkai foto dari biji-bijian. Bahan-bahannya adalah 1 karton, 2 lem, 3 kacang tanah, 4 biji jagung, 5 kacang hijau, 6 biji kedelai, kacang kedelai. Yang ketujuh adalah foto anak-anak. Terus alat yang digunakan adalah 1 pena, 2 gunting, dan 3 penggaris. Bagaimana ya cara membuatnya? Pertama-tama teman-teman guntinglah karton membentuk persegi panjang. Hati-hati ya saat menggunting, jangan sampai guntingan teman-teman itu miring. Jadi nanti persegi panjangnya tidak lurus. Yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran karton tadi. Jadi di setiap pinggir karton teman-teman beri garis untuk membuat bingkainya. Nah, tadi langkah yang kedua adalah kan kertasnya setelah teman-teman potong, silahkan di sini berilah garis di setiap ujungnya. Jadi teman-teman garis lagi persegi panjang kayak kalau teman-teman mau memberikan batas untuk menggambar itu loh. Setelah itu yang ketiga adalah tempelkan biji-bijian yang teman-teman pilih pada setiap ujung karton. Di setiap sudutnya tadi jarak antara garis teman-teman sama pinggirnya ini loh. Nih teman-teman beri biji-bijian yang sudah teman-teman pilih. Beri lem dulu. Setelah diberi lem, tempelkan biji-bijian. Pada saat memberi lem, usahakan lemnya itu yang rata ya teman-teman. Jadi lemnya itu rata, halus, nggak ada lem yang jendel atau lemnya itu belum diratakan. Supaya apa? Supaya nanti cepat kering dan hasilnya juga bagus. Langkah yang terakhir adalah setelah teman-teman memasangkan biji-bijian itu, teman-teman tempelkan foto teman-teman di bingkainya tadi. Gampang kan? Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Tugas teman-teman adalah mempraktekkan drama si ulat dan si semut tadi di rumah bersama dengan keluarga. Bisa bersama dengan orang tua, kakak, ataupun teman di rumah. Ya, jadi praktekkan di video, praktekkan sebagus mungkin. Teman-teman jadi artisnya seperti di film-film, di video-video yang mungkin sering teman-teman lihat. Teman-teman yang menjadi artisnya, teman-teman praktekkan cerita si semut dan si ulat tadi bersama dengan orang-orang yang ada di rumah teman-teman. Jadi kita butuh berapa orang? Butuh 3 orang. 1 berperan sebagai ulat, 1 lagi semut, dan yang 1 lagi berperan sebagai anak kecilnya. Peragakan dengan baik, teman-teman video lalu dikirimkan ke Bu Erlin. Dihafalkan dulu percakapannya, setelah itu kirimkan ke Bu Erlin. Teman-teman paham? Ya.
Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya dengan baik dan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Bu Erlin mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.